Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Madinatil ilmi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sahabat masih ada sebagian yang belum mengetahui bahwa bulu kemaluan itu ada pengaruh yang sangat besar, ada efek yang sangat besar terhadap syahwat si istri maupun suami. Sahabatku, Islam adalah agama yang kompleks. Islam adalah agama yang komprehensif, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan ilmu sains atau ilmu pengetahuan kekinian. Sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan tentang kebenaran ajaran Islam tersebut. Sahabatku, mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kok agama membahas tentang hal-hal ini, kok agama sampai membahas tentang hal itu. Nah, itulah gunanya agama. Sahabatku, semua yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan kita di dunia, maka agama, terutama agama Islam, itu akan memberikan tata cara terbaik untuk kita sebagai hambanya. Sahabatku, jadi walaupun suatu hal yang bisa dibilang tabu, suatu hal yang mungkin dianggap tidak sopan jika dibicarakan, namun itulah agama. Itulah yang mengatur kita. Jika semuanya itu bergantung, berhubungan dengan kehidupan kita di dunia, tentunya agama akan memberikan rambu-rambu yang bisa kita lakukan, anjuran-anjuran yang kita lakukan agar mencapai manfaat di dunia dan mencapai manfaat di akhirat. Itulah agama. Sahabatku, jadi saya harap Anda jangan gagal paham, karena sudah banyak ustadz-ustadz yang membahas tentang keilmuan fikih, tentang keilmuan tauhid. Maka di sini, khusus di channel ini, saya akan membahas konten atau penjelasan yang agak berbeda seperti itu. Sahabatku, bahkan sampai pada bulu apem, pada bulu kemaluan, agama itu sudah memberikan rambu-rambunya. Sahabatku, jadi kali ini kita akan membahas tentang bulu ini. Sahabatku, ya, mungkin agak menarik ya. Silahkan Anda simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Di sini menyangkut kebersihan, ya, terutama menyangkut tentang kebersihan. Agama sangat memprioritaskan yang namanya kebersihan, entah itu kebersihan zahir ataupun kebersihan batin. Sahabatku, dalam Islam itu mencakup keseluruhan. Salah satunya yaitu tata cara mencukur bulu kemaluan. Dan di sini uniknya, sahabat, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ada perbedaan dalam membersihkan antara bulu ketiak dan bulu kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau bulu ketiak di sini perhatikan ya, itu disunahkan dicabut, ya, bukan dicukur. Jadi bulu ketiak ini disunahkan dicabut, baik laki-laki ataupun wanita. Nah, ini semuanya sunnah dicabut. Sedangkan dalam masalah membersihkan bulu kemaluan, ini ada perbedaan. Sahabatku, antara pria dan wanita. Kalau pria itu, ini dicatat ya, kalau pria itu disunnahkan dicukur ya, tahu ya. Sedangkan kalau wanita
itu disunnahkan dicabut. Faham ya sahabatku? Kenapa kok bisa berbeda? Tentunya ini mengandung hikmah-hikmah, mengandung manfaat kepada kita selaku umat Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan syahwat masing-masing ya sahabatku. Nah, kita akan membahas ini. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, yaitu mencukur bukan mencabut. Jadi mencukur dan mencabut itu suatu hal yang beda ya. Harus diperhatikan, harus dipahami terlebih dahulu perbedaan antara mencukur dan mencabut. Kalau mencukur yaitu menggunakan gunting, silet dan semacamnya. Tapi kalau mencabut itu langsung dicabut ke akar-akarnya. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa mencukur bulu kemaluan ini hanya disunnahkan bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu disunnahkan, lebih afdol membersihkannya dengan cara mencabut sampai ke akar. Wah, itu kan sakit itu kalau dicabut. Nah, Anda bisa googling sekarang ya, bisa googling sekarang. Sekarang sudah ada teknologi, sudah ada alat yang namanya waxing. Nah, ini untuk mencabut bulu kemaluan atau bulu-bulu yang lain dengan waxing. Saya menganjurkan bagi Anda perempuan bisa menggunakan alat ini. Sudah banyak disediakan di marketplace atau di tempat-tempat treatment, tempat-tempat terapi dan semacamnya, sahabatku. Adapun hikmahnya di sini, menurut para ulama, mencabut bulu kemaluan itu bisa mengendalikan syahwat. Sedangkan mencukur itu bisa memuatkan syahwat. Makanya itu diperuntukkan bagi laki-laki. Jadi jangan sampai terbalik ya, nanti laki-laki itu dicabut, jangan ya. Kalau laki-laki itu bulu kemaluannya dicabut, maka syahwatnya akan lemah, sahabatku. Jadi biasanya loyo kurang strong. Jadi untuk laki-laki itu disunnahkan dicukur. Sedangkan bagi perempuan itu disunnahkan dicabut. Kalau perempuan ini malah dicukur, itu bisa syahwatnya lebih agresif dan sulit untuk mencapai kepuasan, sulit untuk mencapai kenikmatan, sahabatku. Bisa dipahami ya. Lalu bagaimana caranya agar itu tidak menyakitkan kalau dicabut? Nah, selain kalau menggunakan alat tadi yang namanya waxing itu, Anda bisa latih, sahabatku, khususnya bagi perempuan ya. Itu Anda cukur sebagian ya, cukur, dan sebagian yang lain Anda cabut, satu helai, dua helai, itu bertahap ya, agar tidak kaget. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dicabut bagi perempuan, itu akan ya tidak terasa lagi, sahabatku. Jadi dilakukan secara step by step. Ini hanya anjuran, bukan kewajiban ya. Jadi Anda bisa memilih apakah Anda ingin mendapatkan pahala sunnah atau tidak, seperti itu, sahabatku. Dan tentunya di balik tata cara tadi itu ada beragam manfaat yang sangat luar biasa. Wal afdalu lidzakari, dan yang paling utama bagi laki-laki, al-halqu, ialah mencukurnya. Waliwairihi, sedangkan bagi perempuan an-naqfu, ialah mencabutnya. Wa qalu fi hikmatihi, dan para ulama di sini berkata tentang hikmah mencukur atau mencabut bagi masing-masing laki-laki dan perempuan. Indahu, sesungguhnya mencabut itu yuqifus syahwah, itu bisa mengendalikan syahwat. Jadi perempuan kalau sudah dicabut itu akan mudah untuk mencapai kenikmatan saat ibadah dengan suami. Wal halqu, sedangkan mencukur, yuqawiha, ialah menguatkan syahwat. Jadi kalau laki-laki itu dicukur, dia akan tambah kuat, sahabatku. Nah, sedangkan di sini dari kalangan ulama Malikiyah, di sini menyebutkan akasal Malikiyah, sedangkan menurut ulama Malikiyah, wa qalu li anna lutfiha yurkhil farjah.
Jadi salah satu hikmah mencabut bagi perempuan, ya, mencabut itu sahabatku, salah satu hikmah yang lain selain berpahala itu juga akan menyebabkan lembutnya apem. Kalau Anda itu sudah biasa dicabut, apem Anda itu akan lebih lembut, lebih legit dan lebih nyaman, sahabatku, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai terbalik. Bagi Anda perempuan yang biasa mencukur, silakan Anda latih. Silahkan Anda latih. Jika tidak mau menggunakan waxing, Anda bisa menggunakan dicukur dulu dan sebagian yang lain itu dicabut satu helai, dua helai, itu tidak masalah, sahabatku, agar kesunahan membersihkan itu juga Anda dapatkan, sahabatku. Seperti itu, ya. Semoga ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan like video ini jika Anda merasa bermanfaat dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.